Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Dokumenter. Nah, di video kali ini saya akan membahas pertanian khususnya cabai original. Nah, ini di belakang saya sudah tumbuh cabai berumuran sekitaran 3 mingguan, dan kita akan bahas akan sepil mulai dari dari penyemaian hingga penanaman. Pokoknya akan saya wawancarai narasumber kita, yaitu yang punya kebun ini, yang menanamnya, yaitu Kang Ijang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di SCP Dokumenter. Oke Kang, aduh punten ya ngaganggunya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Oke Kang, gimana ini untuk proses pembuatan atau mulai dari tanah, mempersiapkan tanah yang gembur subur itu untuk tanaman cabai? Oke, kita di sini sedang melakukan pembukaan lahan baru ya. Di sini saya tunjukkan, bisa terlihat sebelah sana ke bawah itu baru 3 hari ke belakang kita melakukan penyemprotan herbisida ya. Kenapa? Karena di sini itu rumputnya tinggi-tinggi ya, biar kita tidak terlalu capek buat pembersihannya. Nah, yang sekarang kita mau lakukan, kita membersihkan dulu lahannya, dan kita bisa lihat di bawah itu ada penyemaian bibit ya. Oh, yang itu? Yang putih itu bibit yang rencananya buat di lahan baru ini. Nah, gitu loh. Jadi untuk tanahnya yang kita akan tanami itu di sebelah sini dulu kayaknya. Dari atas dulu kita majunya ke bawah gitu kan. Ke sana, kita maju ke sana. Oke, bagaimana ini untuk ukuran tanahnya? Apakah harus ada berapa pH untuk kelembaban, untuk kelembabannya, atau gimana Kak? Ya, kalau misalkan kita mau tanam cabai itu, menurut pengalaman saya, yang penting kita punya niatan dulu ya. Iya. Punya niat dulu. Nah, setelah itu kita mencoba, tapi jangan terlalu banyak dulu ya. Kalau misalkan kita belum terlalu tahu isi dari penanaman cabai tersebut. Nah, kenapa saya mau terjun di dunia percabaian? Karena kalau misalkan kita lihat yang namanya cabai itu banyak peminatnya ya. Iya Pak. Oh iya Kang, benar. Kalau cabai itu bisa jadi, kalau di sini ya, di Sunda ini bisa jadi itu makanan pokok ya, rencang makanan pokok. Jadi kita kalau makan tanpa cabai itu, tanpa pedas, rasanya itu hambar. Kita itu kalau misalkan mau makan pengennya ditemenin sambal aja. Nah, itu dia. Nah, di sini saya mau mencoba mengaplikasikannya ya, tapi bukan di dunia pertanian. Kali ini saya mau menceritakan kalau misalkan saya itu emang didasari dari hobi dulu ya, hobi. Setelah itu saya pengen mengetahui bagaimana sih tanah yang bagus, tanah yang jelek itu kayak gimana. Seperti itu. Karena yang namanya tanah itu beda-beda jenisnya, beda-beda karakternya ya Bang U. Ya. Yang namanya pH tanah itu netralnya itu kisaran 6 sampai 7, tapi setelah saya cek di sini alhamdulillah kisarannya 6 sampai 7, paling drop 5,8 lah. 5,8 itu paling drop ya. Tapi kita bisa kasih solusinya, kenapa kita harus bisa menaikkan. Caranya gimana menaikkan pH tersebut? Dengan cara kasih kita kapur dolomit ya, atau bisa kita kasih kalsium, yang otomatis dia pasti akan naik. Kalau untuk menanam cabai itu pH yang terbagusnya di tanah itu sekitaran 6 ya? Ya, bukan buat tanaman cabai saja sih Bang, buat tanaman-tanaman yang lainnya itu yang namanya pH itu harus diukur dari 6 sampai 7 ya Bang. Oh gitu. Kenapa? Kalau misalkan dari 6 sampai 7 atau misalkan kurang dari 6, itu yang namanya pupuk atau unsur hara tidak bisa terserap maksimal ya Bang. Yang namanya pupuk itu misalkan
kalau misal dari 6 sampai 7 itu pasti optimal bisa termakan ya. Kalau misalkan dari 6 ke bawah itu udah pasti kebuang sia-sia gitu Bang. Iya iya iya. Oke, itu dari tanahnya berarti ukurannya sekitaran 6 sampai 7 itu sampai 7. bisa tanamannya subur ya guys. Iya, 6 sampai 7 udah itu kita harus sering-sering memasukkan bahan-bahan organik seperti rerumputan yang sekarang saya pangkas ini ya. Oh, Bukannya seperti ini. dibakar tapi kita benamkan aja di dalam tanah. Buat apa? Tapi ini buat bahan penyuburan tanah ya. Oh, berarti ini nanti jadinya ini pupuk kompos ya? Jadi pupuk kompos nih Bang. Sebelumnya kita setelah babat seperti ini kita semprot sama agen hayati, dekomposer. Setelah itu kita benamkan. Ya. Gitu. Nanti dia membusuk dan bagus itu untuk tanaman. Nah, seperti itu kira-kiranya. Tapi itu emang secara menurut pertanian yang udah ini emang bagus sih katanya gitu. Yang namanya kompos itu emang pupuk paling baik katanya. Yang namanya pupuk kimia itu cuman apa sampingan lah kalau misalkan kita dikesampingkan ke sana. Oh gitu ya. Oke Kang, terima kasih ya untuk penjelasan dari mulai tanah ya, pH tanah, dan saya bisa mengerti juga. Mungkin sahabat semua yang nonton di video ini bisa memahami bahwa untuk pH tanah yang bagus buat tanaman, khususnya tanaman cabai itu di 6 sampai 7. Dan jika pH-nya rendah misalkan dari 5 itu bisa diatasi dengan cara pemberian kapur dolomit sama kalsium saja. Nah, seperti itu. Next video berikutnya akan membahas penyemaian di sana ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di SJP Dokumenter. Mantap.